Assalamualaikum, kita masuk ke pertemuan ke-8 fase analisis. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah sistem untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem. Disebut functional specification atau spesifikasi fungsi. Aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Pendefinisian user. Analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram tersebut pada gambar. Mereka mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Pendefinisian antarmuka user atau interface user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian yang mewakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai sistem menu, formulir, laporan perintah, dan laporan pesan. Dengan kata lain, laporan perintah-perintah dan pesan-pesan dengan kata lain merupakan tampilan antarmuka user. Tujuan dari proses ini adalah pertama untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer, kedua untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user berjalan mengenai prinsipnya spesifikasi fungsi dan functional spesifikasi fungsi FS menjelaskan semua tingkat laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisi antarmuka user seperti di atas. Menu-menu perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan yang dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengirim termasuk hardware, software, pelatih, dokumentasi, dan garansi dirinci. Garis besar FS, Outline of the VS. Judul halaman, daftar isi, gambaran sistem atau ikhtisar sistem. Tujuan utama, kebutuhan khusus sistem, deskripsi komponen, pengiriman yang lain atau order deliverable, dokumentasi, perubahan spesifikasi, penerimaan, acceptable, user dan interface tim proyek, tanggung jawab user, istilah atau kondisi dan asumsi. Teknik penjualan untuk membaca non-teknis. Untuk menulis FS yang baik dan memang sulit sekali jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk pembaca non-teknis. Tulislah sudut pandang user, gunakanlah terminologinya. Untuk itu Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumentasi adalah kata-kata yang memiliki dua arti. Hal yang sama dihindari janji-janji yang sulit untuk dilakukan. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi adalah FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report. Dapat digunakan dalam user guides. Case software tool untuk analisis. Computer Aided Software Engineering atau CASE digunakan untuk juga sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya eskalator. Meninjau kembali perencanaan atau revising the plan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan P3 setelah analisis dilakukan. Apakah tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan. Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan.
Kesimpulan dari fase analisis, diharapkan fase analisis dinegosiasikan atau ditinjau kembali. Jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan, atau batas akhir penyelesaian jika tidak disetujui di antara individu-individu atau departemen-departemen tidak setuju di antara individu atau departemen-departemen, menyebabkan analisis paralisis. Ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulan dalam satu ruang, tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis itu, spesifikasi fungsi yang disetujui oleh dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah disetujui dan diberi oleh user. P3 diperbaiki dan untuk memasukkan perhitungan-perhitungan baru dan jadwal-jadwal. Sumber-sumber masih dijalankan untuk seluruh kegiatan. Desain tingkat atas atau the top level design TLD telah dilakukan. Hal ini mungkin tidak jelas, tapi kita harus mengerjakan TLD ketika kita menemukan gagasan dan menggambarkan gambar. Ini mungkin bukan TLD terbaik, meskipun pada prosesnya akan digunakan juga, tetapi itu merupakan terobosan yang pertama bagaimana sistem ini akan berjalan dan akan diproduksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.